belajar memahami cerita dan mengolah ide-ide menarik untuk film melalui bermacam-macam strategi yang ada. Standar kompetensi, kemampuan peserta memahami cerita dan mengolah ide untuk film. Kompetensi dasar, memahami cerita dan mengolah ide untuk film. Indikator peserta mampu memahami cerita dan mengolah ide yang menarik untuk film. A. Apa itu cerita? Cerita adalah sebuah laporan, fiksi maupun nyata, baik tertulis maupun verbal tentang sebuah rangkaian kejadian yang saling berhubungan. Mengapa cerita yang baik itu penting? Perhatikan keadaan berikut. 1. Anda sedang tiduran di kamar, kemudian ibu Anda masuk ke dalam kamar dan ngomel. Kamu jangan merokok, jangan narkoba, jangan nakal, jangan pulang malam. Kemudian ibu Anda keluar. Dan nomor 2, ibu Anda masuk ke kamar saat Anda sedang tiduran. Beliau duduk dan bercerita. Kamu ingat teman papa, Om Anton? Beliau meninggal karena kanker paru-paru. Kamu jangan merokok ya. Dari kedua keadaan di atas, keadaan nomor 1, sang ibu menggunakan daftar untuk menasihati anaknya. Sementara keadaan nomor 2, sang ibu menggunakan cerita. Keadaan nomor 2 jelas lebih mengena kepada pendengar. Banyak pesan disampaikan melalui cerita. Kisah supaya tidak durhaka kepada orang tua disampaikan melalui kisah Malin Kundang. Kisah supaya baik dengan saudara disampaikan melalui kisah Cinderella dan bawang merah bawang putih. Bahkan banyak firman Tuhan disampaikan melalui cerita. Kembali ke pernyataan di atas. Mengapa cerita yang baik itu penting? Karena cerita yang baik akan mampu memanipulasi emosi. Selalu ingat, kebanyakan keputusan yang dibuat oleh manusia lebih banyak dipengaruhi oleh emosi daripada logika. Pengguna Apple sadar bahwa dengan harga yang lebih rendah, mereka bisa membeli komputer dengan spesifikasi lebih baik. Namun mereka tetap membeli komputer Apple yang harganya lebih tinggi. Keputusan yang dibuat berdasarkan emosi. Seorang wanita bisa memilih seorang pria yang sudah jelas-jelas menyakitinya, sementara ada pria yang lebih baik tersedia. Keputusan yang dibuat juga berdasarkan emosi. Apakah banyak manusia seperti itu? Banyak. Bahkan mungkin Anda salah satunya. Begitu Anda bisa membuat cerita yang baik, Anda akan nyaris bisa menjual apapun. B. Mengolah ide. Coba tanyakan ke penulis sukses ternama, apa kiranya pertanyaan yang umumnya selalu mereka dapatkan? Biasanya mereka akan menjawab, dapat ide dari mana sih? Kita sebagai penggiat dunia kreatif pasti pernah merasakan, kok kepala ini tidak bekerja ya? Tidak ada ide muncul. Banyak penulis-penulis yang baru memulai sudah punya ketakutan duluan. Takut kehabisan ide. Ya, banyak dari kita bisa mengerti keadaan ini. Untuk menghilangkan kekhawatiran ini, ada baiknya kita menganggap ide seperti kelinci deh. Kita pelihara saja dua, dan kalau kita bisa memilih dan mengelolanya, tidak lama kemudian kita sudah punya solusi. Beberapa orang memang bisa menulis dengan cepat, namun coba perhatikan saja. Secepat-cepatnya orang penulis novel setidaknya menulis hanya 1 dalam setahun. Sementara penulis skenario layar lebar hanya 2 hingga 3 tiap tahunnya. Jadi dalam setahun sebenarnya kita hanya butuh antara 1-3 ide cerita yang bagus. Sebenarnya cara terbaik untuk muncul dengan ide bagus itu adalah dengan memperhatikan hidup. Setiap penulis selalu diberi ide cerita setiap harinya yang diantarkan oleh hidup. Persoalannya tidak semua penulis menerimanya, hanya penulis-penulis yang benar-benar memperhatikan hidup, memperhatikan kejadian sekitar, menjadikannya pengalaman dan mengolahnya sedemikian rupa, baru bisa dikatakan mendapatkan ide cerita ini. Ini sama saja seperti peluang. Setiap hari peluang hilir mudik dalam hidup kita. Namun jika kita tidak menyadarinya, menangkapnya, maka peluang akan pergi begitu saja. Kuncinya adalah selalu siap sedia ketika ide datang. Ini bukan berarti hanya sekedar siap dengan pulpen dan kertas. Ini berarti juga siap secara mental untuk memperhatikan dan mengenali informasi yang selalu lalu lalang dan menyentuh pikiran kita.
bisa menjadi ide yang bermanfaat. Kapan terjadinya? Kapan saja. Ketika kita lihat ada iklan menarik di billboard, ketika seorang teman tiba-tiba nyeletuk ide bagus, ketika di suatu hari ada masalah datang ke kita, atau kita baru saja melewati rintangan berat dalam hidup kita. Semua itu bisa diolah alihkan hingga menjadi dasar dari cerita kita berikutnya, jika kita memang merasa demikian. Dari dulu sampai sekarang, orang-orang besar dengan ide besar selalu mengutarakan rahasia mereka kepada kita. Selalu bawa catatan dan pulpen. Pikiran kita hanya mampu menampung informasi baru dan menjaganya tetap segar selama 3 menit. Kalau tidak diabadikan dalam catatan, kita bisa kehilangan sebuah ide selama-lamanya. Andaikan kita sudah memelototi hidup, mencari ide ke segala penjuru, namun rasanya ide jenius itu tidak kunjung muncul. Lantas bagaimana? Masih ada beberapa cara untuk membimbing kita sendiri agar terdorong ke ide-ide itu. C. Mengamati berita. Sesekali kadang kita mendengar sebuah berita dari internet, radio atau televisi dan kita mendapatkan sebuah konsep menarik untuk dijadikan awal cerita. Yang kita tangkap dari berita memang bukan cerita utuh yang lantas kita ambil dan kita tuliskan ulang. Biasanya hanya berupa konsep pemikiran atau bibit cerita. Misalnya kita mendengar kisah tentang anak luar biasa yang bisa menyembuhkan penyakit apapun dengan mencelupkan tangannya ke minuman pasien dengan sebuah batu. Bibit cerita bisa diambil dari anak luar biasa itu, dari batu, dari pasien yang berkebutuhan, dari celupan tangan atau dari ide menyembuhkan segala penyakit. Lantas salah satu ide itu bisa kita bawa kepada jenis cerita atau genre yang tengah menarik perhatian kita. Misalnya kita sedang membuat horor, kita ambil ide batu dari berita tadi dan kita bayangkan hantu-hantu yang bisa saja muncul dari batu tersebut. Dan bahwa setiap pasien yang meminumnya akan dihantui. Atau misalnya kita sedang ingin membuat cerita romantis. Kita bayangkan anak luar biasa yang dibutuhkan banyak orang ini sedang jatuh cinta dengan misalnya seorang anak pasien. Atau misalnya kita bisa membuat science fiction. Kita bayangkan batu itu datangnya dari kelainan mineral di bumi ini yang setelah ditelusurinya datang dari serpihan meteor yang baru saja terjadi belakangan ini. Maka ketika kita mendengarkan sesuatu yang terjadi di sekitar kita, coba saja dihubung-hubungkan dengan jenis cerita yang sedang kita kembangkan. Latihan. 1. Baca sebuah berita dari media apapun. 2. Pilih sebuah cerita atau genre cerita. 3. Coba hubungkan keduanya lalu tuliskan menjadi sebuah ide. D. Dokumenter sejarah. Nah, di titik ini kita sadar bahwa sejarah itu penting. Penulis-penulis berpengalaman akan mengakui bahwa dokumenter sejarah itu syarat dengan ide cerita. Sejarah bisa bercerita tentang apa saja sebenarnya. Hanya saja cerita-cerita itu adalah cerita terpilih yang karena kekuatan ceritanya maka tak lekang oleh waktu. Banyak sekali konsep dalam sejarah yang bisa diselami, diambil, dan dikembangkan. Dalam sejarah kita punya perang, pemimpin-pemimpin politik, dan perangainya. Kita punya kehidupan, kematian, persatuan, ada kekuatan, cinta, dan yang paling penting di dalamnya selalu ada konflik. Buku-buku dan film-film favorit kita kebanyakan terinspirasi dari sejarah, baik secara nyata atau secara semu, dan kadang kita tidak menyadarinya. Sebagai contoh, serial Game of Thrones itu didasari pada sejarah Waters of the Roses di Inggris pada tahun 15. Dua kubu yang sangat kuat, York dan Lancaster, diubah jadi Stark dan Lannister, bertempur demi kekuasaan. Film Gladiator dan King's Speech secara nyata mengambil dari sejarah dan menceritakannya kembali. Latihan. Coba tonton sebuah dokumenter sejarah dan perhatikan semua elemen di dalamnya. Catat karakternya dan catat konfliknya. Coba kita alihkan dan kembangkan elemen yang sudah tercatat dalam sebuah cerita. Artikel koran lama. Kita bisa menemukan banyak sekali narasi kreatif pada koran-koran lama. Ini bukan hanya karena isi pada artikel itu, tetapi juga karena gaya penulisan itu di masa lalu sangat berbeda sekarang. Selain itu, hal-hal yang terjadi dan dipercaya di masa lalu sangat mungkin berubah dan menjadi berbeda dari keadaan sekarang, sehingga memaksa kita untuk menggunakan cara berpikir yang berbeda, juga agar bisa menerapkannya pada cerita kita.
Sebagai contoh, andai kata kita besar di tahun 1990-an di Jakarta, pada saat itu era internet belum benar-benar menyatu dengan masyarakat. Lalu kita lihat artikel tentang sahabat pena ketika seseorang bertukar surat dengan orang lain di lain kota atau negara. Lalu kita bisa melihat sebuah artikel tentang temuan telepon seluler terbaru dan kita bisa lihat opini orang-orang terhadap hijab yang belum sepopuler sekarang. Ada nilai-nilai yang dipandang berbeda di saat itu dibandingkan sekarang dan ini membuatnya menjadi menarik. F. Menyatukan kedua ide jadi satu. Biasanya salah cara mudah membuat ide yang menarik adalah dengan menyatukan dua elemen yang biasanya tidak bisa disatukan. Seperti contoh, pada tahun 2012 ada yang menyatukan konsep sejarah Abraham Lincoln dengan mitos vampir. Abraham Lincoln, menurut film tersebut, adalah vampir. Kita juga bisa menyatukan dua karakter yang berseberangan ke dalam sebuah cerita. Cerita bisa bergulir dengan sendirinya dengan dua karakter tersebut otomatis menghasilkan konflik. G. Sesuatu yang wajar dikurangi sesuatu. Bayangkan sesuatu yang penting hilang dari sebuah konsep yang kita cukup kenal. Bayangkan main golf tanpa stick golf. Bayangkan berbohong tanpa ada konsekuensi. Bayangkan bisnis tanpa pertukaran nilai. Bayangkan pacaran dengan jiwa tanpa raga. Bayangkan bumi tanpa manusia. Bayangkan sebuah negara tanpa presiden. Setelah membuang satu elemen dari sebuah konsep, biasanya pikiran kita mengarah pada ide cerita yang baru. H. Apa jadinya jika? Metode apa jadinya jika atau what if ini cukup populer di kalangan penulis dan pegiat kreatif. Hanya dengan mempertanyakan apa jadinya jika dunia ini dikuasai oleh mesin-mesin tersebut. Menggunakan manusia sebagai sumber energi, maka terjadilah film The Matrix. Contoh lain, apa jadinya jika seorang jatuh cinta dengan orang lain yang hidup di rentang waktu yang berbeda? Contoh lain lagi, apa jadinya jika orang lain menemukan mesin waktu? Bayangkan hidup keseharian kita. Apa jadinya jika sesuatu yang fantastis hadir dalam hidup kita? Maksudnya tidak melulu harus fantasi atau fiksi ilmiah. Bisa juga tentang pergerakan sosial yang belum pernah dicoba di sejarah dunia kita. Apa jadinya jika seorang laki-laki jatuh cinta pada operating system? Apa jadinya jika seseorang yang begitu terlatih sehingga bisa menghancurkan satu peleton grup militer atau seluruh keluarga mafia? Kita bisa membayangkan apa jadinya jika konsep berbohong tidak pernah ada dalam kemanusiaan atau apa jadinya jika manusia tidak pernah menemukan listrik. Kita juga bisa membayangkan apa jadinya jika seorang pemimpin satu dunia seutuhnya. Rasa takut dalam membayangkan apa jadinya jika akan memunculkan sebuah cerita horor yang menarik, mengandalkan konsep hidup yang berbeda dari yang seharusnya bisa menghadirkan cerita yang menarik dan tidak terpikirkan oleh orang. Anda juga bisa mencoba berada di keramaian dan memperhatikan orang lain. Bayangkan orang yang Anda perhatikan tersebut punya kisah. Ide juga bisa berasal dari pengamatan diri sendiri atau orang lain. Tak jarang ide juga berasal dari alam bawah sadar. Saat Anda bermimpi, Anda dalam keadaan setengah sadar. Anda dalam pengaruh obat. Tambahkan formulasi what if dalam hal yang observasi tersebut. Contoh, Anda berada di halte bis, kemudian ada seorang gadis yang menarik perhatian Anda. Dia menggunakan sepatu boots, memakai jeans, jaket kulit, dan dandan gothic tato. Kemudian percikan pertanyaan, what if, bagaimana jika? What if she's an alien? Bagaimana jika dialah pembunuh berantai? Bagaimana jika dia adalah seorang relawan dengan 40 adik asuh? Bagaimana jika dia hafal Al-Quran? What if she's a superhero who's fight crime during our sleep? What if? Bagaimana jika? Latihan. Sekarang perhatikan orang di depan Anda. Percikan pertanyaan-pertanyaan what if. Jangan takut tidak Anda mirip dengan ide yang sudah Anda. Blake Schneider, sebuah penulis buku penulisan senario menyebutkan, give me the same thing, only different. Ide dasar Cinderella dan bawang merah, bawang putih sama. Tidak mungkin mereka saling contek pada masa itu. Mengingat kesulitan geografis dan teknologis, jadi kedua penulis cerita tersebut memang mendapat inspirasi yang sama. Ide memang disediakan alam, tinggal bagaimana kita menangkapnya. Penulis adalah spons dan jadi perantara dari alam untuk menuangkannya dalam tulisan. Sebuah ungkapan. Kita harus memiliki premis yang akan menuntun kita ke tujuan dari cerita yang ingin kita capai. Moses L. Malevensky, The Science of Playwriting.